Sebuah keluarga yang tampak biasa tiba-tiba mengalami kecelakaan malam itu, namun dari cara mereka saling menatap, jelas ada sesuatu yang jauh lebih gelap daripada luka di tubuh mereka. Di balik tangis, ketakutan, dan kebisuan yang menekan, tersimpan sebuah rahasia yang selama ini berusaha dikubur dalam-dalam. Hingga seorang saksi tak dikenal tanpa sengaja memegang bukti yang mampu membongkarnya. Dan sejak detik itu, kehidupan keluarga ini tidak akan pernah sama lagi. Namun sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersiapkan cerita yang lebih menarik lagi. Siapkan cemilan dan kita gas, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Malam itu turun dengan berat, seolah seluruh langit sedang menahan sesuatu yang tak berani ia lepaskan. Hujan menyelimuti jalanan kecil di pinggir kota dengan suara monoton yang menghantam dedaunan, menciptakan ritme gelisah yang tak pernah berhenti. Lampu-lampu jalan jarang, samar, dan tak cukup kuat menembus kabut tipis yang berkeliaran di atas aspal basah. Di tengah suasana yang menyesakan itu, Dimas memacu motornya pelan, berusaha mencari jalan pulang setelah lembur panjang yang menguras pikirannya. Ia bukan tipe orang yang suka keluar malam. Tapi pekerjaannya memaksanya untuk mengenal gelap dengan cara yang tak pernah ia sukai. Walau begitu, malam itu berbeda. Dari awal langkahnya meninggalkan kantor, ada sesuatu yang menggelitik tengkuknya. Entah firasat buruk atau hanya kelelahan, namun jelas ada rasa tak nyaman yang mengikutinya sepanjang perjalanan. Ketika ia melewati tikungan sempit yang mengarah ke jembatan kecil, suara dentuman samar terdengar bercampur dengan gesekan logam. Awalnya ia pikir hanya suara petir yang pecah di kejauhan, tapi getarannya terasa terlalu dekat, terlalu nyata. Nalurinya mengharuskan ia berhenti. Ia menepi dan menurunkan standar motornya, mengamati sekitar yang hanya diterangi lampu motor yang bergetar karena angin kencang. Kemudian ia melihatnya. Di beberapa meter ke bawah, tepat di tepi jurang dangkal yang dipenuhi semak, tampak kilatan cahaya redup, pantulan dari sebuah mobil yang terguling miring. Lampu hazardnya berkedip pelan, nyaris mati, seperti napas terakhir seseorang yang mencoba menahan hidupnya. Dimas terpaku sejenak. Hujan terus mengguyur, suara air menutupi kemungkinan suara manusia yang meminta tolong. Tapi ia bisa merasakan sesuatu yang sangat salah sedang menunggu di bawah sana. Tanpa memikirkan risiko, ia menuruni lereng licin itu dengan hati-hati. Setiap pijakan adalah ancaman, karena tanah berubah lumpur, rumput basah menjadi licin seperti sabun. Namun kegelapan yang menyelimuti mobil itu justru memanggilnya. Seakan tahu hanya ia satu-satunya orang yang bisa mendekat malam itu. Saat ia tiba, barulah ia melihat kerusakannya. Mobil keluarga berwarna gelap itu ringsek di bagian depan. Kaca pecah di beberapa sisi. Bau bensin samar bercampur aroma tanah basah. Pintu depan penyok, namun tidak sepenuhnya terkunci. Di balik kaca berembun, terlihat 3 sosok, 2 dewasa dan 1 remaja. Sosok-sosok yang tampak tak bergerak. Dimas membuka pintu belakang dengan tenaga penuh. Ia menemukan seorang perempuan, usia sekitar pertengahan 30-an, tersandar dengan wajah pucat. Rambutnya basah, helai-helainya menempel pada pipi. Meski matanya terpejam, napasnya masih ada. Sangat lemah, namun masih bertahan. Di sampingnya seorang remaja perempuan tampak syok, tubuhnya gemetar meski belum sadar sepenuhnya. Di kursi depan, seorang pria tertindih sabuk pengaman, kepalanya menunduk, dengan darah tipis di pelipis. Pemandangan itu cukup untuk memompa adrenalin Dimas, hingga ia bisa merasakan jantungnya memukul tulang rusuk. Tidak ada keraguan lagi. Ia harus menolong mereka. Ia melepaskan sabuk pengaman pria itu terlebih dahulu. Berat tubuh lelaki itu nyaris membuatnya kehilangan keseimbangan, namun ia berusaha sedapat mungkin menurunkannya tanpa menimbulkan cedera parah tambahan. Lelaki itu mengerang pelan ketika tubuhnya dipindahkan ke tanah berlumpur. Dimas lalu kembali untuk mengangkat perempuan dan remaja itu. Hujan semakin deras, mengaburkan pandangannya, membuat waktu terasa berjalan lebih cepat dari yang seharusnya. Begitu ketiganya berada di tempat yang relatif lebih aman, Dimas mengeluarkan ponsel meski kedua tangannya gemetar karena dingin. Dengan suara terbata akibat napas yang terburu-buru, ia menghubungi ambulans. Lokasi terpencil membuat sinyal naik turun, namun panggilan berhasil tersambung. Tak lama setelah itu,
suara sirene samar mulai terdengar menembus hujan. Suara yang terasa seperti harapan pertama di malam yang mencekik tersebut. Ketika ambulans datang, petugas medis segera mengambil alih. Namun suatu hal mengganggu pikiran Dimas. Suatu hal kecil, tapi cukup untuk membuatnya mencurigai bahwa kecelakaan itu bukan sekadar kecelakaan biasa. Perempuan itu, meski lemah dan nyaris tak sadarkan diri, sempat menggenggam pergelangan tangan Dimas. Genggaman itu rapuh, tapi ada sesuatu yang mendesak di dalamnya. Sesuatu yang terasa seperti permintaan yang tak boleh diabaikan. Bibirnya bergetar, suaranya sangat pelan, hampir tertelan hujan. Tidak ada kata lengkap, hanya bisikan terburu-buru yang bahkan petugas medis tidak dengar. Hanya Dimas yang cukup dekat untuk menangkap maknanya. Bisikan itu meminta sesuatu yang aneh, sesuatu yang memancing rasa gelisah dalam benaknya. Wajah perempuan itu tampak seperti seseorang yang sedang menyembunyikan ketakutan jauh lebih besar daripada rasa sakit akibat kecelakaan. Sorot matanya sebelum kembali terpejam bukan sorot seseorang yang lega karena selamat. Sebaliknya, itu adalah sorot seseorang yang takut sesuatu akan terungkap. Sesuatu yang berusaha ia bungkam sebelum kecelakaan itu terjadi. Saat mereka mengangkat perempuan itu ke atas tandu, Dimas menyadari satu hal lain. Remaja perempuan itu, putrinya, kemungkinan besar, menatapnya dengan pandangan ketakutan yang tidak ia mengerti. Tatapan yang bukan berasal dari trauma kecelakaan, melainkan seolah ia takut pada sesuatu yang masih ada di luar sana. Sesampainya di rumah sakit, ketegangan itu bukannya mereda, justru semakin kuat. Keluarga korban berdatangan dengan ekspresi yang tidak menunjukkan rasa lega, karena mereka selamat. Mereka tampak terkejut, ya, tetapi bukan terkejut karena kecelakaannya, melainkan terkejut karena kecelakaan itu membawa mereka pada situasi yang mungkin mereka hindari bertahun-tahun. Ada tatapan dingin, ada ketegangan antara beberapa anggota keluarga yang baru datang, dan ada isyarat samar yang ditangkap oleh Dimas. Kecelakaan ini bukanlah awal dari tragedi. Ini hanya puncak dari sesuatu yang sudah lama bergejolak dalam keluarga itu. Sesuatu yang salah, sesuatu yang disembunyikan. Ketika perempuan itu akhirnya tersadar sebentar di ruang perawatan, ia kembali memandang Dimas dengan mata berkabut. Kali ini, tatapan itu menyimpan permintaan yang jauh lebih jelas. Ia menginginkan sesuatu darinya, sesuatu yang Dimas sendiri belum mengerti. Namun satu hal pasti, perempuan itu sangat takut sesuatu akan diketahui oleh orang tertentu di rumah sakit itu. Dan malam itu, tanpa ia sadari, Dimas baru saja melangkah masuk ke dalam rahasia gelap sebuah keluarga. Rahasia yang tidak seharusnya ia ketahui. Rahasia yang, jika terbuka, bisa menghancurkan kehidupan mereka satu persatu. Rumah sakit itu bagaikan bangunan yang memerangkap segala rasa gelisah di dinding-dindingnya. Lampu lorongnya putih dingin, tak menyisakan kehangatan sedikit pun. Setiap langkah kaki bergema seolah menegaskan betapa kosong dan luasnya ruangan tersebut. Di tengah suasana itu, Dimas duduk di ruang tunggu, mengeringkan bajunya yang basah oleh hujan, sambil menata pikirannya yang masih kacau. Ia mencoba meyakinkan diri bahwa kecelakaan itu hanyalah peristiwa tragis, tidak lebih. Namun semakin lama ia menunggu, semakin jelas bahwa pemikirannya itu keliru. Satu persatu anggota keluarga korban berdatangan. Mereka datang bukan dengan kepanikan yang biasanya menyertai kecelakaan. Tidak ada teriakan histeris atau pelukan lega. Yang muncul justru ekspresi terkejut yang tertahan, seolah mereka melihat sesuatu yang lebih buruk daripada kecelakaan itu sendiri. Seorang pria muda datang pertama, mengenakan pakaian rapi meski malam telah larut. Wajahnya keras, matanya tajam, dan langkahnya penuh percaya diri yang hampir terkesan arogan. Dimas mengetahui dari percakapan dengan perawat bahwa pria itu bernama Niko, adik dari Rian, suami yang menjadi salah satu korban kecelakaan. Dari cara Niko berdiri, tampak jelas bahwa ia merasa memiliki kuasa tertentu. Namun bukan itu yang membuat Dimas merasa ada sesuatu yang janggal. Sesuatu yang membuat udara di sekitar pria itu terasa berat. Tatapannya menyusuri ruangan dengan sikap penuh kewaspadaan, bukan kekhawatiran. Lebih seperti seseorang yang mencari celah, atau mencari seseorang. Ketika matanya bertemu milik Dimas, ada jeda singkat yang terasa terlalu panjang. Ekspresi itu sulit dijelaskan. Campuran kecurigaan, penilaian, dan rasa ingin tahu yang berlebihan, seolah ia langsung merasa Dimas adalah bagian dari sesuatu yang seharusnya diawasi. Tak lama setelah itu,
2 orang wanita parubaya masuk, mungkin saudara atau kerabat dari keluarga tersebut. Mereka saling berbisik, tapi bukan dengan nada cemas. Bisikan mereka terdengar cepat dan terputus-putus, seperti orang-orang yang sedang menyusun kembali bagian-bagian sebuah cerita yang tak ingin mereka percayakan pada siapapun. Sesekali mereka menatap ke arah lorong icu tempat keluarga yang kecelakaan sedang dirawat. Namun tatapan itu bukanlah tatapan belas kasih, melainkan tatapan menghitung, tatapan gelisah yang menyeratkan bahwa kecelakaan itu membawa sesuatu yang tidak mereka kehendaki. Ketika akhirnya salah satu perawat keluar untuk memberikan kabar kondisi para korban, reaksi keluarga itu semakin memperkuat dugaan bahwa ada sesuatu yang jauh lebih besar sedang tersembunyi. Mereka tidak menunjukkan kelegaan ketika diberitahu bahwa semuanya selamat. Tidak ada senyum ringan meski samar. Hanya ada tatapan saling menilai, saling mengamati, dan ketegangan yang mengalir seperti aliran listrik di udara. Dimas menyaksikan semuanya itu dalam diam. Ia hanya berniat menolong. Namun setiap menit yang berlalu seolah menariknya semakin dalam ke inti persoalan keluarga itu. Ia bahkan belum mengenal mereka. Namun firasatnya mengatakan bahwa kecelakaan ini akan menyeretnya lebih jauh dari yang pernah ia perkirakan. Ketegangan mencapai puncak ketika Niko berjalan mendekati pintu ruang perawatan Alia, perempuan yang tadi sempat menggenggam tangan Dimas. Perawat mencegahnya untuk masuk. Namun respons Niko bukanlah protes panik seperti saudara yang khawatir. Reaksinya dingin, hampir datar, seperti ia hanya butuh memastikan bahwa seseorang masih ada di balik pintu itu. Dimas memperhatikan bahwa setiap kali nama Alia disebut oleh perawat atau kerabat lain, Niko selalu memberi reaksi kecil, hanya sekilas, tetapi cukup terlihat. Hidungnya mengerut halus, atau alisnya menegang. Reaksi yang nyaris tidak terdeteksi. Namun bagi orang yang sudah menaruh curiga, hal kecil itu menjadi petunjuk besar. Sementara itu, Nadia, remaja perempuan yang selamat dari kecelakaan, dibawa ke ruang observasi terpisah. Ia tampak jauh lebih waspada dari sebelumnya. Trauma itu membuatnya tampak linglung. Namun Dimas yang memperhatikan dengan cermat mengetahui bahwa tatapan gadis itu bukan hanya bingung, melainkan takut. Gadis itu terus menatap ke arah lorong tempat Niko berdiri. Tatapan yang penuh ketakutan terpendam, seolah kehadiran pria itu adalah ancaman yang jauh lebih besar daripada kecelakaan yang menimpanya beberapa jam lalu. Dan sesuatu yang lebih aneh lagi terjadi. Ketika Rian, ayah gadis itu, dipindahkan ke ruang perawatan lain, Niko mengikuti proses pemindahan itu dengan perhatian berlebihan. Ia tampak memeriksa wajah Rian, memeriksa gerakan tubuhnya, seolah mencoba memastikan bahwa laki-laki itu benar-benar tidak sadar. Cara ia menatap kakaknya itu bukanlah cara seorang adik yang cemas, melainkan seseorang yang menunggu kepastian tentang kondisi tertentu. Semakin lama, semakin jelas bagi Dimas bahwa dinamika keluarga ini bukanlah dinamika keluarga biasa. Ada jarak yang sangat besar antara mereka, jarak yang tidak tercipta dari kekakuan semata, melainkan jarak yang dibangun dari luka-luka lama dan rahasia yang harus dijaga mati-matian. Dalam ketegangan itu, Dimas tiba-tiba teringat bisikan Alia ketika masih berada di lokasi kecelakaan. Bisikan itu begitu samar, hampir hilang tertelan derasnya hujan, namun ia dapat merasakan muatan ketakutannya. Bisikan itu bukan permohonan agar ia diselamatkan, melainkan permintaan agar sesuatu tidak diketahui. Semakin ia memikirkan hal itu, semakin besar kemungkinan bahwa perempuan itu takut pada seseorang. Dan melihat tingkah laku keluarga yang tiba malam itu, terutama Niko, semakin jelas bahwa rasa takut itu bukan tanpa alasan. Ketika waktu berjalan dan jarum jam melambat dalam ruang tunggu yang dingin itu, suasana semakin ganjil. Beberapa anggota keluarga sempat meninggalkan ruangan untuk menerima telepon. Setiap kali mereka kembali, ekspresi mereka berubah. Ada yang semakin tegang, ada yang semakin gelisah, dan ada yang memandang ke arah pintu ruang perawatan dengan ketidakpastian yang mencolok. Seolah mereka takut sesuatu buruk akan terungkap ketika salah satu korban kecelakaan itu kembali sadar. Dan di tengah semua itu, Niko tetap menjadi pusat kegelisahan. Pria itu terus mondar-mandir, mengamati setiap langkah perawat yang keluar masuk, memperhatikan Dimas dengan tatapan menelusup, dan beberapa kali ia memberi senyum kecil yang lebih terasa seperti ancaman daripada keramahan. Dengan semua tanda-tanda itu, Dimas merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ketakutan tanpa bentuk. Ketakutan yang muncul bukan dari ancaman fisik, tetapi dari kenyataan bahwa ia telah melihat terlalu banyak.
Ia menolong mereka, benar. Tapi tanpa sengaja, ia juga menjadi saksi kunci bagi rahasia yang berusaha mereka tutupi. Ketika Nadia akhirnya dipindahkan kembali mendekati ruang perawatan ibunya, Dimas melihat gadis itu memegang sesuatu erat-erat di dalam saku jaket rumah sakit. Gerakannya canggung, tetapi tatapannya mengisyaratkan bahwa benda itu penting. Benda yang mungkin terkait dengan rahasia yang membuat keluarganya ketakutan. Semua tanda itu mulai terhubung dalam bayangan Dimas. Perlahan, potongan-potongan kecil mulai membentuk gambaran awal. Gambaran yang menuntun pada satu kesimpulan berbahaya. Kecelakaan itu bukan karena kelalaian. Ada sesuatu yang terjadi sebelum mobil itu tergelincir, sesuatu yang menjadi pemicu. Dan para korban, terutama Alia serta Nadia, tampaknya tahu apa itu. Namun mereka tidak berani mengatakannya. Belum. Ketika fajar belum sepenuhnya muncul, rumah sakit terasa seperti ruang antara dunia nyata dan mimpi buruk yang belum selesai. Lampu-lampu lorong masih redup, sementara hujan di luar terus merintik dengan suara yang menandakan malam belum benar-benar ingin pergi. Dalam suasana itu, Dimas berjalan perlahan kembali ke ruang tunggu, setelah sempat membersihkan diri di kamar mandi rumah sakit. Pikirannya masih dipenuhi potongan-potongan aneh dari malam sebelumnya, namun ada sesuatu yang mendorongnya untuk tetap berada di sana. Ia merasa belum selesai. Atau mungkin, sesuatu belum selesai dengannya. Saat ia kembali ke lorong Icu, ia melihat pintu ruang perawatan Alia sedikit terbuka. Cahaya lampu dari dalam ruangan menjalar keluar, memantulkan siluet dua orang yang tampaknya sedang berbicara. Bukan berbicara dalam pengertian biasa, tetapi lebih seperti konfrontasi yang ditahan. Ketika Dimas mendekat tanpa sengaja, ia melihat Niko berdiri dekat tempat tidur Alia, tubuhnya sedikit condong ke depan, dan sorot matanya tajam, seperti sedang menekan Alia untuk mengiyakan sesuatu. Alia tampak memalingkan wajah, tubuhnya kaku, seolah kehadiran pria itu membuatnya lebih takut daripada luka fisik yang ia derita. Namun yang membuat Dimas semakin curiga adalah satu hal, aura Alia tampak dipenuhi ketakutan yang bukan berasal dari kecelakaan. Bukan pula rasa sakit akibat luka. Itu ketakutan yang dalam, seperti seseorang yang berada dalam perangkap yang tak bisa ia buka ataupun lari darinya. Ketika perawat masuk untuk memeriksa kondisi Alia, Niko melangkah mundur perlahan, seolah tidak ingin tindakannya terlihat. Namun sebelum pergi, ia menatap Alia sekali lagi dengan tatapan yang sulit diartikan, campuran ancaman, penyesalan, dan kepemilikan. Tatapan yang membuat suasana ruangan itu semakin menusuk. Dimas tidak mengerti sepenuhnya apa yang terjadi di balik interaksi itu, namun jelas ada sesuatu yang lebih gelap daripada sekadar konflik keluarga biasa. Tatapan Alia pada Niko setiap kali pria itu mendekat bukan hanya jijik atau emosi negatif lainnya, tetapi ketakutan yang menggigil sampai ke tulang. Ketika Niko keluar dari ruangan, ia sempat melihat Dimas yang berdiri tidak jauh dari pintu. Tatapan mata mereka kembali bertemu, dan untuk sepersekian detik, Dimas dapat merasakan sesuatu yang menular dari pria itu, kecurigaan yang tajam, seolah ia telah melihat terlalu banyak atau terlalu dekat. Niko menatapnya seperti seseorang yang mengawasi saksi tak diundang, seperti ancaman halus yang tidak terucap namun jelas terasa. Dimas menahan diri untuk tidak bereaksi. Ia hanya menunduk sedikit, seolah tidak sengaja berdiri di sana. Namun jauh di lubuk hati, ia tahu Niko menaruh perhatian padanya sejak awal. Dan semakin lama ia berada di rumah sakit itu, semakin dalam ia terseret ke dalam pusaran yang bahkan tidak ia pahami. Sementara itu, Nadia, gadis remaja yang selamat, dipindahkan kembali ke ruang observasi setelah sempat stabil dari shock awal. Namun meski kondisinya membaik secara fisik, kehadirannya justru menambah teka-teki yang menggantung. Gadis itu terus memegang saku jaket rumah sakitnya, seolah menyembunyikan sesuatu yang tidak boleh diketahui siapapun. Sesekali ia memeriksa benda itu dengan gelisah, memastikannya masih ada. Gerakannya itu terlalu terkoordinasi untuk disebut kebiasaan acak. Ada sesuatu di sana, sesuatu penting. Dimas memperhatikan bahwa setiap kali langkah kaki Niko terdengar di lorong, Nadia langsung menegang. Tatapannya berubah, seolah ia adalah hewan kecil yang siap melarikan diri ketika predator mendekat. Ia bahkan sempat merapatkan selimut hingga ke dagu, seakan mencari perlindungan dari sesuatu yang tidak dapat ia jelaskan. Pada satu titik, ketika ruangan itu cukup sepi, Nadia menatap keluar jendela. Pandangannya kosong, tapi bukan kosong tanpa arti.
Itu tatapan seseorang yang berusaha keras mengingat sesuatu, atau mungkin berusaha keras melupakan sesuatu. Apapun yang ia sembunyikan, jelas bukanlah hal kecil. Dan seharusnya tidak menjadi beban seorang gadis seusianya. Dimas semakin yakin bahwa kecelakaan kemarin malam adalah hasil dari konflik yang memuncak, bukan kejadian yang biasa. Mobil itu tidak tergelincir hanya karena hujan atau jalan licin. Ada ketegangan, ada percekcokan, mungkin bahkan ada ancaman yang membuat suasana di dalam mobil itu berubah menjadi bom waktu. Ia mengingat bagaimana Alia memegang tangannya dengan ketakutan, serta bagaimana Nadia tampak ingin mengungkap sesuatu tetapi tertahan oleh rasa takut yang sama. Keduanya memikul beban yang tidak mampu mereka lepaskan. Rian, di pihak lain, masih belum sadar. Lelaki itu terbaring dalam kondisi kritis. Namun sebelum kecelakaan, sesuatu jelas telah terjadi di antara dirinya dan keluarganya. Ada tanda kemarahan yang tertinggal di wajahnya saat ditemukan, kerutan tajam di dahi, bibir yang seperti baru mengucapkan sesuatu keras-keras sebelum semuanya berakhir. Sifat tegang yang masih menempel pada postur tubuhnya, bahkan ketika tak sadarkan diri, seolah emosinya belum selesai meski tubuhnya sudah terpaksa diam. Dan Niko, adik laki-lakinya, justru menjadi orang yang paling gelisah di antara kerabat lainnya. Bukan gelisah karena kondisi kakaknya yang kritis, tetapi lebih seperti seseorang yang takut rahasia lama akan kembali ke permukaan. Ada waktu ketika Niko masuk ke ruang Rian tanpa ditemani perawat. Ketika ia keluar, wajahnya sedikit pucat, dan langkahnya seperti tergesa namun berusaha tetap terlihat stabil. Tidak ada yang tahu apa yang ia lakukan di dalam. Namun perubahan ekspresi kecil itu tidak luput dari perhatian Dimas. Titik-titik kecil ini mulai membentuk gambaran besar dalam pikiran Dimas. Gambaran yang mengarah pada kemungkinan bahwa konflik keluarga ini telah berlangsung lama dan penuh luka. Bahwa ada rahasia yang telah dipendam begitu lama, hingga menjadi racun yang memakan seluruh anggota keluarga tanpa mereka sadari. Dan kecelakaan itu adalah percikan terakhir dari bara yang sudah membara di bawah permukaan. Situasi semakin menguatkan kecurigaannya ketika Nadia, yang tampak cukup tenang untuk berjalan ke toilet seorang diri, tanpa sengaja menjatuhkan ponselnya yang sudah retak akibat kecelakaan. Ponsel itu tergelincir dan jatuh dekat kaki Dimas. Saat ia mengambilnya untuk mengembalikannya, ia melihat layar menyala sebentar. Ada rekaman suara di sana, judulnya pendek, hanya 2 huruf, NM. Ketika Nadia mengambil ponsel itu kembali, ekspresinya seketika berubah. Ia menatap Dimas seolah ingin meminta maaf tanpa kata, namun juga ingin ia menjauh dari semua hal itu. Ketakutan di matanya bukan ketakutan biasa. Itu ketakutan terhadap konsekuensi dari sebuah rekaman yang mungkin berisi sesuatu yang tidak boleh didengar siapapun. Dan Dimas mulai memahami bahwa ia secara tidak sengaja telah melihat sepotong dari rahasia itu. Rahasia yang mungkin menjadi alasan mengapa Alia memintanya untuk tidak membiarkan seseorang mengetahui sesuatu. Rahasia yang mungkin berkaitan dengan Niko. Hanya waktu yang akan menunjukkan seberapa dalam dan gelap rahasia itu. Namun satu hal sudah jelas sejak saat itu, Dimas tidak hanya menolong mereka keluar dari bangkai mobil. Ia telah menolong mereka keluar dari awal sebuah badai yang jauh lebih besar dari yang terlihat. Dan ia kini menjadi bagian dari badai itu. Pagi menjelang dengan lamban, seolah cahaya matahari enggan memasuki bangunan rumah sakit yang dipenuhi aroma antiseptik dan ketegangan yang menggantung. Lorong-lorongnya tetap dingin, dan suara langkah perawat yang berlalu lalang hanya menambah kesan bahwa sesuatu terus bergerak, namun tak ada yang benar-benar berubah. Dalam keheningan yang merayap itu, Nadia duduk di ranjang observasi, tubuhnya masih terlihat rapuh meski tidak terluka parah. Namun matanya, mata yang menyimpan sisa kehancuran dan ketakutan, menjadi pusat dari segala misteri yang menggantung di udara. Dimas kembali melewati ruangan tempat Nadia berada, dan ia melihat gadis itu memegang ponsel retak itu dengan erat. Jari-jarinya berkeringat dan bergetar, seolah benda kecil itu membawa beban yang terlalu besar untuk ia tanggung seorang diri. Setiap kali langkah kaki terdengar di dekat pintu, Nadia akan menoleh dengan gerakan cepat. Refleks ketakutan yang hanya dimiliki seseorang yang sedang menyembunyikan sesuatu yang bisa menghancurkan banyak hal sekaligus. Dalam ketegangan itu, keberanian kecil muncul dari diri gadis itu. Dengan gerakan hati-hati, ia meraih tangan Dimas ketika pria itu lewat di depan pintunya. Tidak ada suara yang keluar dari bibirnya, namun tatapan matanya menyampaikan sesuatu yang bahkan lebih kuat daripada kata-kata.
Tatapan itu berkata bahwa ia tidak punya siapapun untuk percaya, dan hanya Dimas yang tidak memiliki kepentingan dalam keluarga ini. Hanya Dimas yang bisa menjadi tempat terakhir untuk bergantung. Gadis itu menyodorkan ponselnya. Benda itu nyaris tergelincir karena tangannya gemetar hebat. Namun pada akhirnya berhasil berpindah ke tangan Dimas. Layar retaknya memantulkan garis cahaya ke wajah Dimas, dan untuk pertama kalinya ia merasa seolah tengah memegang detonator dari sebuah bom waktu yang tinggal menunggu waktunya meledak. Ketika Dimas membuka aplikasi rekaman suara, file itu langsung muncul. File dengan nama sederhana, hanya 2 huruf, NM. Dimas menekan tombol putar dengan ragu, namun rasa ingin tahu dan kewajiban moral segera mengalahkan semua keraguannya. Rekaman itu dimulai dengan bunyi napas seseorang yang berat dan terburu-buru. Suasana di balik rekaman terdengar seperti ruangan sempit, mungkin garasi atau tempat gelap lainnya. Kemudian, suara laki-laki terdengar, suara yang rendah, berat, dan penuh emosi yang terpendam. Suara yang dengan cepat dikenali Dimas sebagai milik Niko. Dimas tidak mendengar kata-kata karena rekaman otomatis terhenti tepat sebelum suara itu keluar. Nadia menahan napas ketika melihat gerakan jari Dimas yang nyaris membuka rekaman lebih jauh. Ia memegang tangan Dimas, memohon dalam diam agar pria itu tidak memutar rekaman itu di depan umum atau di tempat terbuka. Ketakutan Nadia bukan hanya tentang isi rekaman itu, tetapi tentang siapa yang mungkin mendengarnya. Dimas memahami pesan itu tanpa perlu penjelasan. Ia mematikan layar ponsel dan mengembalikannya ke tangan Nadia. Tetapi kini hatinya semakin terjerat oleh sesuatu yang tak ia inginkan. Rekaman itu jelas merupakan bagian penting dari teka-teki gelap keluarga ini, bagian yang mungkin menjadi kunci segalanya. Sesaat setelah itu, langkah kaki berat terdengar memasuki lorong. Nadia langsung menegang, tubuhnya membeku seketika seperti batu karang yang dihantam badai. Dimas menoleh dan melihat Niko berjalan mendekati ruang observasi dengan sikap terlalu percaya diri yang membuat bulu kuduk berdiri. Tatapan pria itu menyisir ruangan dan berhenti sejenak pada Dimas, kemudian turun ke ponsel di tangan Nadia. Meskipun Nadia sudah menyembunyikan ponsel itu di balik selimut, sorot mata Niko seolah menyampaikan bahwa ia mengetahui sesuatu telah terjadi. Aura ruangan itu berubah dalam sekejap. Udara menjadi lebih tebal, dan detak jantung Nadia tampak terasa sampai ke seluruh ruangan. Niko berdiri di ambang pintu dengan sikap yang tidak bisa dibilang ramah. Tatapannya terus menekan Nadia, seperti seseorang yang menuntut jawaban dari korban yang tidak berdaya. Nadia memalingkan muka, mencoba bersikap biasa, namun tubuhnya tetap menunjukkan kepanikan. Jemari gadis itu yang terjulur dari selimut terlihat menekan ponsel dengan kuat, seolah siap menyembunyikannya sampai mati. Keheningan tegang berlangsung lama sebelum Niko akhirnya melangkah pergi. Tapi langkah itu bukan langkah orang yang benar-benar pergi. Lebih seperti seseorang yang sedang memberi jeda sebelum kembali menerkam. Dimas bisa merasakan tatapan tak terlihat yang masih tertinggal di ruangan itu, tatapan yang membuat udara menjadi tercekik. Usai kepergian Niko, Dimas mencoba menenangkan pikirannya. Namun rasa penasaran dan kewajiban yang ia rasakan tumbuh semakin kuat. Ia mulai menata kembali potongan-potongan kejadian, tatapan Alia saat meminta bantuan, kecemasan Nadia, cara Rian masih menyimpan ketegangan di wajahnya meski tak sadarkan diri, dan ketakutan yang mendalam setiap kali nama Niko terlintas. Semua itu membentuk gambaran samar yang mengarah pada satu kata, rahasia. Sementara itu, Alia yang kini terbaring lemah di ruang perawatan terlihat lebih gelisah. Tubuhnya tidak hanya menahan rasa sakit fisik, tetapi juga beban mental yang jauh lebih berat. Dalam tidurnya yang tidak tenang, ia menggenggam ujung selimut dengan erat, seperti seseorang yang sedang berjuang mempertahankan sesuatu dari jatuh ke tangan yang salah. Wajahnya pucat, dan meski ia tidak berbicara, bibirnya tampak bergerak seperti seseorang yang memohon sesuatu, memohon agar semuanya tidak terungkap. Dalam kondisi setengah sadar, ia sempat membuka mata dan melihat ke arah pintu. Tatapannya memantul dari satu sudut ruangan ke sudut lain, seolah mencari seseorang atau memastikan bahwa seseorang tidak berada di sana. Ketika ia melihat Niko berdiri di ujung lorong, meski hanya sekilas, tubuhnya merespons dengan gemetar halus yang tidak dapat ia sembunyikan. Tubuh yang sakit sekalipun tidak bisa berbohong terhadap rasa takut yang sudah mengakar bertahun-tahun. Dimas menyadari bahwa pria itu bukan sekadar sosok yang tidak disukai Alia. Ada sesuatu yang lebih dalam,
Sesuatu yang entah terjadi di masa lalu atau baru saja terjadi belakangan. Rasa takut Alia pada Nico berbeda. Lebih mirip seperti ketakutan terhadap seseorang yang memegang kendali atas rahasia paling mematikan dalam hidupnya. Ketika Nico hendak pergi meninggalkan rumah sakit untuk sementara, ia sempat berhenti di pintu keluar. Ia menatap ruangan tempat Rian dirawat dengan tatapan yang tidak mudah diartikan. Ada kekhawatiran, namun bukan kekhawatiran adik terhadap kakaknya. Lebih mirip kekhawatiran seseorang yang takut rahasia gelap akan terbongkar ketika orang yang pingsan itu sadar. Semua tampak seperti bagian dari drama keluarga yang telah meledak, dan kecelakaan itu bukanlah puncaknya, melainkan pemicunya. Dan kini, bukti pertama dari segala kegelapan itu berada dalam genggaman seorang gadis remaja yang ketakutan. Sebuah rekaman yang, jika diputar penuh, mungkin bisa menjelaskan semuanya. Atau justru menghancurkan seluruh keluarga itu sekaligus. Ruangan tempat Rian dirawat dipenuhi aroma obat dan suara samar mesin pemantau yang berdetak pelan. Meski tampak sepi, ruangan itu menyimpan ketegangan yang tidak pernah benar-benar hilang sejak keluarga itu tiba di rumah sakit. Udara di dalamnya terasa lebih dingin daripada lorong di luar, seolah setiap inci ruangan ini menyerap sisa-sisa konflik yang tak terucapkan. Tubuh Rian masih terbaring lemah. Luka-luka di bagian pelipisnya tampak memar, dan ada guratan menyeret yang menunjukkan bahwa sebelum kecelakaan terjadi, ia mungkin sempat berjuang, atau dipaksa. Meski begitu, mata pria itu tidak lagi sepenuhnya terpejam rapat. Kelopak matanya mulai bergerak halus, mengisyaratkan bahwa kesadarannya perlahan muncul dari kegelapan panjang. Sementara itu, Dimas berdiri di depan pintu, memandangi Rian dengan rasa penasaran yang semakin menggumpal. Ia tidak mengenal pria itu, namun instingnya mengatakan bahwa ketika Rian sepenuhnya sadar, sesuatu akan berubah. Mungkin menjadi jelas, atau justru menjadi lebih keruh. Di tempat lain, Nadia duduk di kursi di sudut ruangan. Ponsel dengan rekaman suara itu, ia genggam erat dalam saku hoodie yang kini tampak kusut. Gadis itu terus menatap ke arah kakaknya dengan sorot mata penuh kesedihan dan ketakutan bercampur. Ia ingin Rian bangun. Ia ingin kakaknya berbicara. Tetapi di balik keinginan itu tersembunyi rasa ngeri. Bagaimana jika Rian bangun dan membenarkan semua yang selama ini ia takutkan? Setiap kali langkah kaki terdengar di luar ruangan, Nadia akan menegakkan tubuhnya. Ketakutan bahwa Nico bisa masuk kapan saja membuat napasnya tak pernah benar-benar teratur. Pria itu telah kembali ke rumah untuk sementara waktu. Namun Nadia tahu, orang seperti Nico tidak pernah benar-benar pergi. Di tengah ketegangan itu, kelopak mata Rian membuka lebih lebar. Ia mengerang kecil, napasnya tersengal, seolah tubuhnya menolak kembali ke dunia yang penuh rasa sakit. Dimas segera mendekat, memanggil perawat untuk memeriksa. Namun yang membuat ruangan itu berubah bukan suara mesin, bukan suara langkah perawat, melainkan suara lemah dari bibir Rian yang memaksa masuk ke udara. Ia tidak berbicara jelas. Namun gumamannya cukup untuk membuat Nadia tersentak bagai dihantam arus listrik. Walau kata-katanya tidak seluruhnya dapat dimengerti, ada satu nama yang keluar jelas, Nico. Suara itu meluncur dengan nada ketakutan yang tidak bisa ditutupi. Seperti seseorang yang bahkan dalam ketidaksadarannya masih dikejar oleh bayangan yang mengerikan. Perawat memeriksa kondisi Rian dengan cepat, sementara Dimas mencoba tetap tenang. Namun Nadia menunduk, berusaha menahan degup jantungnya yang menghantam dada. Kata itu saja sudah cukup untuk menghidupkan kembali semua ketakutan lama yang selama ini ia pendam. Jika Rian menyebut nama Nico dalam kondisi tidak sadar, bagaimana dengan saat ia benar-benar pulih? Saat perawat meninggalkan ruangan, Rian mulai lebih sadar. Ia masih sulit berbicara, namun kesadarannya perlahan menembus kabut. Pandangannya terhenti pada Nadia yang kini berdiri di sisi ranjang. Ada beban besar di bola mata pria itu, beban seseorang yang tahu bahwa sesuatu jauh lebih besar sedang mengintai mereka semua. Ketika ruangan kembali hening, Rian mengerutkan kening seolah mencoba mengingat sesuatu yang sangat penting, atau sesuatu yang ingin ia sembunyikan sebelum terlambat. Gerakan lemah tangannya terarah pada dada bagian kiri. Dimas melihat itu dan menyadari bahwa pria itu bukan sekadar mengusap luka, ia menunjuk sesuatu. Sesuatu yang berada di balik kemeja rumah sakitnya. Dengan ragu, Dimas membantu mengangkat kain tipis itu sedikit, dan ia melihat adanya sobekan kecil pada bagian dalam kantong baju Rian yang tampak bukan robekan akibat kecelakaan.
Seolah sesuatu yang seharusnya ada di sana sudah hilang. Nadia langsung tersadar. Bersamaan dengan itu, ia menyentuh kantong hoodie-nya, merasakan ponsel di dalamnya. Rekaman itu, rekaman suara yang Nadia simpan, tiba-tiba menjadi terasa lebih berat dari sebelumnya. Ia mulai menghubungkan potongan-potongan yang berantakan itu. Rian mungkin menyembunyikan sesuatu sebelum kecelakaan. Sesuatu yang melibatkan Niko. Dan sesuatu itu kini hanya tersisa dalam rekaman yang ia simpan. Dimas memperhatikan reaksi Nadia. Tatapan gadis itu menggigil, bukan karena dingin, tetapi karena sadar bahwa apapun yang terjadi sebelum kecelakaan, Rian menyimpannya sendiri, dan kini justru Nadia yang memegang kunci akhir dari semuanya. Saat itu, suara langkah berat terdengar di ujung lorong. Nadia langsung menegang, wajahnya memucat. Dimas menoleh ke arah pintu dan hatinya ikut mengeras. Suara itu sangat familiar. Pola langkah yang terlalu percaya diri, terlalu tegas, terlalu mengancam untuk salah dikenali. Niko kembali. Pintu ruangan perlahan terbuka sedikit. Tidak sepenuhnya. Hanya sekadar cukup untuk memperlihatkan mata Niko mengintip ke dalam, menyapu seluruh ruangan. Tatapan itu berhenti pada Rian, yang meski lemah, menatap balik dengan ketakutan samar. Niko tampaknya menilai keadaan itu dengan cepat, kemudian menutup pintu perlahan. Namun gerakan yang tenang itu justru memperlihatkan niat yang sangat tidak tenang. Tatapan Nadia langsung beralih pada Rian. Tubuh pria itu tampak lebih tegang. Ada sesuatu di wajahnya yang menunjukkan bahwa ia tidak hanya takut. Ia sedang mencoba memperingatkan mereka. Namun tubuhnya terlalu lemah untuk menyampaikan apapun. Kepergian Niko dari depan pintu hanya meninggalkan perasaan bahwa ia tidak benar-benar pergi. Ia sedang menunggu, mengawasi, mencari celah. Seperti seseorang yang takut sesuatu akan terungkap kapan saja. Dan sesuatu itu kini berada di dalam ruangan. Dalam keadaan setengah sadar, Rian mencoba mengangkat tangannya, menunjuk ke arah kantong hoodie Nadia. Hanya gerakan samar, namun cukup jelas untuk membuat jantung Nadia terhenti sesaat. Gadis itu memeluk hoodie-nya erat-erat, melindungi ponsel yang berisi rekaman itu. Rekaman yang entah berisi apa. Rekaman yang mungkin menjadi penyebab kecelakaan mereka. Atau rekaman yang bisa mengungkapkan alasan sebenarnya kenapa keluarga itu terlihat hancur, bahkan sebelum mobil mereka menabrak pembatas jalan. Di luar ruangan, suara langkah Niko terdengar kembali, kali ini lebih dekat, lebih lambat, seolah menunggu momen yang tepat untuk masuk. Dimas menyadari bahwa apapun yang tersimpan dalam rekaman itu, harus dibuka sebelum Niko mengambil langkah yang lebih jauh. Tetapi ia juga tahu, membuka rekaman itu berarti membuka pintu menuju kebenaran yang mungkin tidak siap mereka hadapi. Dan kebenaran itu menunggu tepat di ambang pintu. Lorong rumah sakit yang sejak tadi dipenuhi ketegangan kini terasa lebih sunyi daripada sebelumnya. Sunyi yang bukan menenangkan, melainkan sunyi yang seperti menahan napas, menunggu sesuatu meledak. Cahaya lampu neon yang redup memantul di lantai licin, memanjang seperti bayangan waktu yang semakin mendekati akhir dari sebuah kebenaran yang telah lama bersembunyi dalam gelap. Di dalam ruangan, Nadia memegangi ponselnya erat-erat. Rekaman itu terasa seperti benda panas yang membakar telapak tangannya. Di sisi lain, Dimas berdiri dekat pintu. Tubuhnya tegang, seperti seseorang yang sadar bahwa bahaya hanya berjarak beberapa detik dari menembus batas. Sementara itu, Rian terbaring lemah, namun matanya kini terbuka penuh. Dipenuhi ketakutan yang masih mengendap, ketakutan yang selama bertahun-tahun ia sembunyikan dari semua orang termasuk adiknya. Lalu suara langkah itu datang lagi. Langkah berat, ritmis, perlahan, namun tidak ragu. Langkah seseorang yang sudah menentukan keputusan. Langkah seseorang yang yakin bahwa ia harus mengendalikan keadaan sebelum semuanya terungkap. Niko. Pintu ruangan terbuka perlahan. Cahaya lorong mengalir masuk, menerpa wajah lelaki itu yang tampak datar, terlalu datar untuk seseorang yang keluarganya baru mengalami kecelakaan. Tatapan matanya menyapu ruangan seperti pisau yang mencari daging untuk dipotong. Ia berhenti pada Rian, kemudian pada Dimas, sebelum akhirnya menatap Nadia lebih lama dari seharusnya. Dalam tatapan itu, ada sesuatu yang membuat udara seketika menegang. Ketakutan Nadia meningkat, napasnya menjadi pendek. Ponsel itu terasa semakin berat. Seperti rahasia yang tidak boleh jatuh ke tangan yang salah. Niko melangkah lebih dekat.
Setiap langkahnya terdengar jelas, mengisi ruangan dengan ancaman diam. Dimas berdiri sedikit lebih maju, seolah tanpa sadar berusaha menjadi penghalang. Namun Niko tidak peduli. Tatapannya hanya tertuju pada satu hal, Nadia. Sebelum pria itu bisa bergerak lebih dekat, tiba-tiba Rian menggerakkan tangannya. Gerakan itu kecil, lemah, namun cukup untuk menjadi perhatian. Tangannya terangkat sedikit, menunjuk ke arah adiknya. Tidak ada kata yang keluar dari bibirnya, tetapi gerakan itu menyampaikan lebih banyak. Ia meminta Nadia menjauh, atau mungkin, meminta Nadia melindungi apa yang ia bawa. Karena Rian tahu, bahwa rekaman itu adalah satu-satunya bukti kebenaran yang selama ini ia sembunyikan dari Niko. Niko menoleh ke arah kakaknya, dan wajahnya berubah. Bukan marah, bukan panik, namun dingin yang lahir dari seseorang yang merasa kendali hampir lepas dari tangan. Dimas, yang tidak tahu seluruh cerita, kini semakin yakin bahwa rekaman di dalam ponsel itu adalah pusat dari semuanya. Pusat dari ketegangan keluarga, pusat dari kecelakaan, pusat dari ketakutan Nadia, pusat dari tatapan Niko yang mengandung ancaman halus. Ketika Niko melangkah lebih maju, Nadia spontan mundur. Ia memeluk hoodie-nya, melindungi ponsel itu seperti seseorang melindungi benda terakhir yang bisa menyelamatkan hidupnya. Namun gerakan itu justru mengonfirmasi kecurigaan Niko. Mata pria itu menyipit. Keheningan yang menyergap ruangan semakin menekan, seolah dinding-dinding ikut menyaksikan sesuatu yang tidak boleh terjadi. Dimas menyadari ia tidak bisa membiarkan hal itu berlanjut. Dengan cepat ia bergerak ke sisi Nadia, berusaha menutupinya. Tetapi sebelum ia sempat melakukan sesuatu lebih jauh, Rian mengerang keras. Erangan yang memecah ketegangan ruangan sekaligus menarik perhatian semua orang. Rian berusaha bangun, tubuhnya bergetar. Wajahnya menegang menahan rasa sakit. Namun meski lemah, ia memaksa tubuhnya untuk duduk, menatap Niko dengan mata penuh ketakutan bercampur tekad. Sorotan itu menyampaikan pesan bahwa ia tidak ingin rahasia itu mati bersama kecelakaannya. Ia ingin kebenaran itu keluar, meski itu berarti ia harus menanggung akibatnya. Niko mendekat dengan cepat, menahan bahu Rian agar tidak bergerak. Namun bukan belayan, lebih seperti menekan, memastikan pria itu tidak punya kekuatan untuk berbicara atau memperingatkan siapapun. Namun sentuhan itu justru membuat Nadia semakin yakin, rekaman itu bukan sekadar bukti. Rekaman itu adalah suara yang harus didengar orang lain selain mereka. Ketika perhatian Niko teralih ke kakaknya, Dimas melihat kesempatan yang sempit namun nyata. Ia menanggalkan ketakutannya dan mendekat ke Nadia, memberi isyarat halus agar gadis itu memberikan ponsel itu kepadanya. Ia tidak tahu apa isi rekaman itu, namun ia tahu satu hal, Nadia tidak aman selama ia menyimpannya sendirian. Namun sebelum Nadia sempat mengulurkan tangannya, pintu ruangan kembali terbuka, kali ini dengan keras. Perawat masuk dengan panik setelah mendengar suara Rian yang mengerang tadi. Kedatangannya membuat Niko tersentak, dan dalam sekejap, ekspresi pria itu berubah kembali menjadi wajah anggota keluarga yang cemas. Namun transformasi itu terlalu cepat, terlalu sempurna, hingga hanya membuat Dimas semakin yakin bahwa pria itu menyembunyikan sesuatu yang lebih gelap daripada apa yang terlihat. Kehadiran orang lain membuat gerakan Niko tertahan. Ia tidak bisa memaksa mengambil apapun selagi ada saksi. Selama beberapa menit berikutnya, perawat memeriksa kondisi Rian, sementara Niko berdiri di sudut ruangan dengan rahang mengeras. Matanya tetap sesekali melirik Nadia, lirikan yang memberi pesan bahwa saat kesempatan datang, ia akan mengambil kembali apapun yang menurutnya milik keluarga itu. Ketika perawat akhirnya pergi, ruangan kembali sunyi. Dan kali ini, Rian melakukan sesuatu yang mengejutkan. Dengan sisa tenaga yang dimiliki, ia mengalihkan pandangan ke Nadia dan mengangguk pelan. Gerakan kecil itu tidak terlihat siapapun kecuali Nadia dan Dimas. Nadia mengerti. Ia merogoh hoodie-nya, mengambil ponsel retak itu, dan menyerahkannya kepada Dimas. Detik itu juga, Niko melihatnya. Matanya melebar, wajahnya berubah dari dingin menjadi ancaman murni. Ia melangkah maju, tetapi Dimas sudah lebih cepat. Dengan gerakan panik, ia memutar rekaman itu sebelum Niko sempat meraih ponsel tersebut. Suara itu keluar. Suara berat. Suara penuh kemarahan. Suara Niko. Rekaman itu bukan percakapan. Rekaman itu adalah pengakuan.
Pengakuan tentang tekanan yang ia berikan kepada Rian. Tentang pertengkaran yang memuncak. Tentang ancaman yang ia lontarkan sebelum kecelakaan itu terjadi. Tentang sesuatu yang ia lakukan yang membuat Rian mencoba kabur malam itu, kabur bersama adiknya, hingga akhirnya kecelakaan terjadi. Ketika suara itu bergema di ruangan, Niko membeku. Nadia menangis tanpa suara. Rian memejamkan mata, seolah akhirnya beban yang ia pikul selama ini jatuh dari punggungnya. Dan Dimas, yang tidak pernah terlibat dalam konflik keluarga ini, berdiri sebagai saksi kebenaran yang akhirnya terungkap. Rekaman itu berhenti. Niko menunduk perlahan, pundaknya naik turun. Wajahnya kosong. Namun bukan penyesalan, lebih pada seseorang yang menyadari bahwa ia telah kehilangan kendali selamanya. Hening panjang menyelimuti ruangan. Untuk pertama kalinya sejak awal cerita ini terjadi, kebenaran telah keluar dari bayang-bayang. Dan seperti semua kebenaran yang begitu gelap, ia tidak membebaskan siapapun, tetapi ia menghentikan lingkaran ketakutan yang selama ini membelenggu keluarga itu. Nadia memeluk kakaknya. Dimas menatap keduanya, menyadari bahwa ia telah terlibat terlalu jauh, namun juga menjadi bagian dari penyelamatan yang tidak pernah ia duga. Dan Niko hanya berdiri di sana, terpojok oleh suaranya sendiri. Kisah itu akhirnya mencapai puncaknya. Bukan kemenangan, bukan kekalahan, melainkan pembukaan luka lama yang selama ini tak seorang pun berani sentuh. Dan dari sanalah, penyembuhan perlahan bisa dimulai. Pada akhirnya, kebenaran yang selama ini mereka hindari justru muncul dari suara yang tak dapat mereka bungkam. Rekaman itu membuka luka lama, namun juga memutus rantai ketakutan yang menghantui keluarga ini selama bertahun-tahun. Tidak ada yang benar-benar menang, tetapi untuk pertama kalinya, mereka bisa bernapas tanpa bayang-bayang gelap menekan dari belakang. Dan kisah ini mengingatkan kita bahwa rahasia sebesar apapun, cepat atau lambat, selalu mencari jalan untuk terungkap. Jika kisah ini menyentuh hati dan membuatmu ikut merasakan setiap ketegangan yang terjadi, dukung terus channel Langit Narasi agar bisa terus menghadirkan cerita-cerita keluarga yang penuh misteri, emosi, dan pembelajaran hidup. Jangan lupa untuk subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, dan bantu channel ini semakin berkembang. Satu klik darimu sangat berarti untuk keberlangsungan setiap cerita yang kami hadirkan.